Selamat siang anak-anak ibu yang baik. Kita lanjutkan pembelajaran daring kita yang kedua ya nak, dengan bidang studi bahasa Indonesia. Nah anak-anak ibu, kali ini mohon disimak penjelasan ibu guru dan mohon dipahami anak ya. Oke anak-anak ibu. Nah kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah materi ini ada pada tema 7 subtema 3. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, di sini antar manusia berarti lebih dari satu ya nak, bukan cuman satu orang saja. Jadi memerlukan minimal 2 orang untuk melakukan komunikasi. Nah, dari zaman dahulu manusia sudah melakukan komunikasi. Nah, alat-alat komunikasi juga dulu sudah ditemukan. Tetapi seiring perkembangan zaman, komunikasi semakin maju dan semakin modern. Nah, alat-alat komunikasi tradisional pada zaman dahulu ada yang menggunakan asap. Nah, asap dikenal sangat populer dengan digunakan sebagai media komunikasi suku bangsa Indian di Amerika. Nah, alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia pada teman atau lawan. Nah, alat komunikasi pada zaman dahulu ada juga daun lontar. Nah, pada zaman dahulu, daun lontar digunakan masyarakat Indonesia sebagai pengganti kertas untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Nah, dulu juga menggunakan prasasti. Prasasti adalah batu yang diukir dan berisi tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Nah, ada juga kentongan. Nah, kentongan ini digunakan pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk komunikasi. Nah, sebagai pertanda adanya suatu kejadian bahaya. Nah, contohnya adanya maling atau gempa bumi. Nah, bisa juga kentongan sebagai pertanda untuk mengumpulkan orang untuk mengingatkan waktu ibadah. Nah, ada juga dengan burung merpati. Nah, burung merpati ini digunakan untuk menyampaikan surat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, tentunya burung tersebut telah dilatih sedemikian rupa sebelumnya. Nah, sehingga pesan bisa sampai tepat pada sasarannya. Jadi, burung merpati juga merupakan alat komunikasi zaman dulu. Nah, sekarang adalah surat. Nah, surat orang zaman dahulu menggunakan untuk mengirim kabar atau informasi kepada kerabat jauh. Nah, surat ini juga dikirim begitu lama ya nak ya. Bukan seperti sekarang ada surat yang disampaikan dengan cepat. Tapi dulu memerlukan waktu yang lama, bisa berminggu-minggu. Nah, ada juga telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang menggunakan listrik sebagai energi untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode khusus. Nah, itu dia alat komunikasi pada zaman dahulu nak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat komunikasi di zaman modern ini ya. Nah, alat komunikasi modern yang pertama adalah faksimile. Dengan menggunakan faksimile ini, maka pesan dengan bentuk kertas akan bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Biasanya alat satu ini digunakan di perkantoran atau sekolah. Yang kedua adalah telepon. Nah, alat telepon ini tergolong sebagai alat modern. Nah,
teknologi yang digunakan sudah cukup canggih, bisa digunakan berkomunikasi dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara kota, negara bisa juga, dan bahkan benua dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah handphone. Nah, di zaman ini semua orang pasti sudah mempunyai alat komunikasi seperti ini, ya kan? Nah, anak-anak ibu juga menonton pasti menggunakan handphone juga, ya kan? Selain karena praktis dan sangat memudahkan untuk berkomunikasi, handphone juga dijual dengan harga yang murah. Dimanapun orang berada, selama ada sinyal, maka komunikasi tetap bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ada koran. Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Nah, melalui tulisan dan gambar sebagai topik. Bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Nah, sekarang ada televisi. Nah, televisi ini juga merupakan alat komunikasi modern. Nah, TV tidak jauh berbeda dengan koran. Nah, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Akan tetapi, bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar, nah, televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dengan bentuk audio visual. Jadi tidak cuma tulisan dan gambar. TV juga bisa menyampaikan suara. Nah, yang berikutnya adalah internet. Dengan adanya internet sebagai media komunikasi dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Banyak media sosial yang bermunculan dengan adanya internet. Alat komunikasi modern juga menampilkan fitur-fitur seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, email, Telegram, Messenger, dan Twitter. Nah, ini aplikasi yang digunakan juga untuk memudahkan kita berkomunikasi. Pengguna aplikasi itu memiliki aturan khusus, dan aturan secara umum penggunanya harus berusia di atas 13 tahun. Jika penggunanya anak-anak, diperlukan pengawasan oleh orang tua. Nah, anak-anak ibu kan di bawah 13 tahun. Nah, anak-anak ibu harus di bawah pengawasan orang tua, ya nah. Nah, manfaat teknologi komunikasi antara lain adalah mempersingkat waktu dan biaya, mempermudah penyampaian informasi, komunikasi jadi lebih mudah dan cepat, dan komunikasi tanpa batas. Nah, ini merupakan manfaat teknologi komunikasi. Nah, anak-anak ibu, karena anak-anak ibu di rumah juga menggunakan teknologi, jangan lupa untuk memanfaatkan dengan baik ya. Jangan selalu kamu menggunakannya ke arah yang negatif, oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan salam jumpa untuk kita semua.